Shalom Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, haleluya. Selamat bergabung di dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal. Kiranya Natal tahun 2023 ini memberkati, mengaruniakan kita akan kasih surgawi yang sudah kita miliki dan tetap kita miliki, dan kita boleh berbagi kasih surgawi ini kepada orang-orang yang kita kasih, orang-orang sekeliling kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, hari ini kita akan beribadah selama 1 jam. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk 1 jam. Dimanapun saudara berada, dalam tempat kegiatan, mungkin saudara saat ini sedang liburan, mari kita sejenak beribadah. Dan kiranya saya berdoa, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan datang, akan memenuhi, akan berkelimpahan dalam hidup saudara saat ini. Dan ketika kita memiliki masalah pergumulan, ketika kita di mana pada masa Natal ini kita kehilangan damai sukacita surga akan datang dalam kehidupan kita, disertai dengan hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa hidup saudara untuk meninggikan Yesus Kristus Juru Selamat itu dalam hidup kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menyimak ibadah tengah minggu, dan kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah minggu ini. Tuhan, kiranya damai sukacita surga turun dan memberkati dan menguatkan kami semua ketika kami memuji Engkau Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memulihkan kehidupan kami, bahkan menyembuhkan setiap kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, bagi semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Engkau hadir dalam hati mereka saat ini Tuhan. Kiranya damai Natal, sukacita Natal ada dalam setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya. Kami ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua, dan seluruh dunia merayakan Raja Damai telah lahir bagi kita semua. Dan mari kita menyambut Dia dengan penuh sukacita. Dan saat ini saya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yesus telah lahir buat saudara dan saya. Haleluya. Pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Ceritakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Raja, haleluya. Tinggikan nama Dia, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Katakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Ceritakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua, Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersuka
lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan bagi manusia. Seluruh umat manusia bersuka cita menyambutnya Sang Raja, lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, berikan kemuliaan Maria bagi Tuhan. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, dan Tuhanku. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, dan Tuhanku. Haleluya, haleluya Yesus, mari kita sembah Dia. Katakan sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Haleluya Yesus. Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tanggal 25 Desember, tanggal yang kita nanti-nantikan sebagai umat Kristen sudah berlalu. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal, dan mungkin masih banyak gereja atau umat Tuhan yang masih merayakan Natal sampai akhir tahun ini. Tetapi saudara, apapun yang kita lakukan ketika kita merayakan Natal, saya sungguh-sungguh berdoa dan saya ingin sekali agar saya secara pribadi mengerti lebih dalam lagi setiap tahun arti Natal dalam kehidupan kita, dalam musim pelayanan kita, dalam musim kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Arti Natal itu sungguh-sungguh harus kita dalami. Kalau tidak, kita akan terperangkap, saudara, dengan kegiatan rutin tahun demi tahun. Kegiatan dari awal Desember sampai akhir tahun, apa yang kita lakukan, persiapkan, dan sebagainya. Dan kita akan melihat bahwa Natal hari-hari ini menjadi sedikit rumit, ya kan? Menjadi tidak sederhana, tidak kembali kepada arti sebenarnya. Nah, saudara, kita harus akui dalam kehidupan kita bergereja, melakukan peringatan Natal, kadang-kadang kita juga terlalu sibuk dan giat dengan hal-hal, elemen-elemen, unsur-unsur yang tidak pada intinya. Saudara, Natal sesederhana Allah menjadi manusia. Yesus datang menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Itu saja, tanpa elemen apapun untuk lebih membesarkan arti itu. Tanpa ada program yang lebih besar membesarkan arti daripada Natal itu sendiri. Saudara, mari kita kembali ke sederhanaan arti Natal yang begitu agung, yang begitu mulia. Saudara tahu bahwa ketika Allah memilih orang-orang untuk the grand plan, rencana agungnya ini, Dia memilih orang-orang sederhana. Dia memilih orang-orang seperti Maria, seperti Yusuf, seperti Elizabeth. Dan ketika dia lahir, sesuatu yang dahsyat terjadi di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Allah menjadi manusia pada malam itu. Sesederhana Allah datang kepada para gembala di padang. Di dalam Lukas 2 ayat 8 mengatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka pun sangat ketakutan. Ayat 13 mengatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat-ayat ini menjelaskan untuk kita bisa menangkap arti Natal sesungguhnya. Di tengah-tengah para gembala yang sederhana, Allah mengumumkan kedatangan anaknya pada malam itu. Tidak hanya seperti ketika hanya satu malaikat datang kepada Maria, Yusuf, ataupun Elizabeth atau Zakaria. Tetapi ini tidak hanya malaikat, tetapi segenap sejumlah besar bala tentara surga datang di tengah-tengah gembala. Para gembala yang bekerja pada saat itu di padang, di tempat yang sunyi, terpencil. Ini berita luar biasa. Tetapi kenapa saudara diberikan kepada orang-orang yang sederhana untuk memberikan contoh bagi kita? Kesederhanaan hidup kita, ya, kita dapat menangkap keagungan arti daripada Natal itu. Saudara sekalian, tidak hanya satu malaikat, tetapi segenap bala tentara surgawi. Mereka bernyanyi, mereka berpaduan suara di tengah-tengah gembala yang sederhana. Saudara sekalian, kenapa saudara? Karena Tuhan ingin kita menangkap esens daripada arti Natal itu sendiri. Saudara, ketika Natal yang kita lakukan hari-hari ini begitu gegap gempita, begitu banyak tema, begitu banyak program, kadang-kadang itu membuat Natal menjadi rumit, dan karena rumitnya kita tidak memiliki kesederhanaan hati, kerendahan hati untuk menangkap arti Natal itu setiap tahun dalam kehidupan kita.
karena kerumitan. Ya, kadang-kadang bahkan di dalam gereja ribut karena warna baju, ribut karena tema, ribut karena hiasan Natal. Saudara sekalian, semuanya, ornamen itu harus kita buang semuanya. Ornamen yang satu hanya diperlukan bahwa Yesus Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kesederhanaan itu harus kita miliki sehingga kita bisa melihat kebesaran, kemegahan, kedahsyatan, kemuliaan daripada Natal bagi kita semuanya. Bacaan daripada renungan hari ini saya ambil dari kitab Matius di pasal 1 dan pasal 2. Di ayat ke-21 pasal 1 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasal kedua, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara sekalian, judul renungan hari ini adalah Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan. Jesus born to save. Saudara sekalian, ingat, Yesus datang. Natal adalah Yesus datang, Allah datang. Ketika kita merayakan Natal, ketika Yesus tidak ada berita kedatangan Tuhan Yesus, itu bukan Natal adanya. Ketika perayaan Natal tidak ada hadirat Tuhan yang mengubahkan, itu bukan Natal adanya. Ketika Yesus datang, kau tidak menyelamatkan, bukan Natal adanya. Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan. Artinya bahwa dia datang membawa kuasa. Kuasa ingin mengubahkan dari manusia lama yang berdosa menjadi manusia baru sebagai umat kerajaan Allah. Kuasa yang memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan kita dalam kehidupan kita sampai pada kekekalan. Dia datang untuk memberikan iman bagi kita. Dia datang untuk memberikan kuasa untuk kehidupan di dalam kehidupan kita. Saudara, dari bacaan yang kita baca tadi, kalau saudara simak baik-baik, ada 4 nama yang diberikan kepada Allah yang menjadi manusia itu. Nanti kita akan bahas 4 nama ini, sehingga nama-nama itu akan berbicara kepada kita. Dan hanya nama itu yang bisa memberikan sukacita abadi di tengah-tengah kesusahan hidup kita. Hanya nama-nama itu yang bisa mengisi hati kita di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan, setiap musim kehidupan kita. Hanya nama itu yang akan memenuhi hati kita, yang memberikan harapan bagi kita. Hanya nama-nama Kristus yang hanya memberikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan dunia. Natal, Allah datang untuk menyelamatkan. Yang pertama, namanya adalah Yesus. Dari bacaan tadi di dalam Matius 1 dan 2 itu kita mendapatkan 4 nama, yaitu Yesus, Immanuel, Raja, dan Mesias atau Kristus. Saudara, keempat nama ini daripada Allah menjadi manusia sudah cukup bagi kita untuk mengerti bahwa kita ketika diselamatkan, Allah dengan segala kuasanya akan mengawali kehidupan kita. Allah kuasanya sudah cukup bagi kita untuk diselamatkan, bagi kita yang percaya. Allah yang bagi kita yang belum percaya, dia masih tersedia bagi kita semuanya. Haleluya saudara. Di dalam Matius 1 tadi mengatakan
Di ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus ini secara khusus dipesan oleh malaikat agar Yusuf menamakan anak laki-lakinya itu Yesus ketika lahir. Dan ketika lahir Yusuf menamakan anak itu Yesus, bayi itu Yesus. Bayi itu namanya Yesus, artinya Yahweh atau Tuhan yang menyelamatkan. Karena memang dia datang untuk menyelamatkan umat ciptaannya dari segala dosa mereka. Saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Markus 10 ayat 45 mengatakan bahwa anak manusia telah datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Yesus datang, namanya Yesus, Allah yang menyelamatkan, untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Dia sebagai gembala yang menciptakan kita, dia datang untuk mencari yang sesat. Dia tidak mau ada ciptaannya yang binasa. Dia Allah yang adil, yang maha adil. Ketika manusia tidak bertobat, harus menerima hukuman akhir, masuk dalam neraka. Dia tahu itu, tetapi hatinya dipenuhi kasih. Dia tidak menginginkan setiap orang binasa. Makanya dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan, untuk menawarkan, memberikan jalan keluar. Ketika saudara dan saya, kita tidak tahu bagaimana untuk ke surga, kita semuanya terlahir sebagai orang berdosa, kita tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan jalan atau kebenaran, untuk mendapatkan keselamatan. Yesus datang, Allah datang sebagai Yesus untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, dia masih menawarkan keselamatan sampai hari ini. Dia masih membuka tangannya untuk mengampuni setiap dosa-dosa yang tidak mungkin akan kita bisa hilangkan dalam kehidupan kita, kecuali hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia satu-satunya Juru Selamat. Dia yang memberikan pengampunan, dia yang akan memulihkan kita, dia akan mensecure keselamatan kita sampai pada hari Tuhan. Dalam kitab Efesus 1:7 mengatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab hanya di dalam dia dan oleh dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan ketika kita bertobat segala dosa kita. Dan Allah kasih-Nya masih luar biasa sampai saat ini, tidak berkurangan. Ketika kita sebagai umat Tuhan melakukan kesalahan, kita menerima pengampunan. Ketika saudara yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan datang kepada Dia, kasih-Nya, kasih pengampunannya masih berlimpah, dikatakan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia ingin menebus saudara dan saya. Yesus, Tuhan, datang untuk menebus umatnya. Tuhan Yahweh datang untuk menyelamatkan. Saudara sekalian, anak bayi itu, Yesus yang masih bayi itu, sudah harus menanggung penderitaan. Di dalam hidupnya sampai dewasa, dia sudah tahu dia harus suatu saat tergantung di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus setiap kita. Allah datang menjadi manusia, namanya Yesus. Tujuannya adalah salib. Tujuan akhirnya adalah salib. Itulah karya mulia yang harus dilewatinya agar penebusan kita sungguh-sungguh menjadi sempurna. Di kayu salib dia mengatakan, it is finished. Semuanya komplit di kayu salib. Bukan hanya kelahirannya, tetapi penyalipannya, membuat karyanya. Dia datang untuk menyelamatkan menjadi sempurna. Haleluya.
Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39 mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Saudara sekalian, hanya di dalam Dia, bukan dengan cara apapun, bukan dengan cara Musa, hukum Musa, mentaati hukum Musa, kita dibebaskan, diampuni dosa kita. Bukan dengan amal bakti, kepintaran, kebaikan hati kita, apapun itu, kita tidak bisa membebaskan kita dari dosa kita. Kita perlu pengampunan. Jalannya hanya melalui penebus itu, yang namanya Yesus, yaitu Allah, Yahweh, datang untuk menebus kita. Natal, Allah datang untuk menyelamatkan. Namanya Yesus, namanya Immanuel. Nama Allah di dunia, orang mengerti adalah Yesus, Yahweh yang menyelamatkan. Nama kedua yang diberikan menurut bacaan hari ini Matius 1 dan 2 adalah Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta kita. Tetapi kata-kata Immanuel ini biasanya hanya disebutkan, dinyanyikan ketika pada hari Natal saja. Tetapi kita harus tahu itu adalah nama yang diberikan kepada Allah menjadi manusia. Bukan hanya Yesus tetapi Immanuel. Matius 1 ayat 23 tadi mengatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Saudara, ayat ini diambil daripada perjanjian lama di dalam kitab Yesaya. Latar belakang daripada Yesaya mengatakan anak darah akan melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel adalah ketika waktu itu raja, orang Yahudi, Raja Ahaz, ketakutan dengan musuh-musuh, pemimpin raja sekeliling kerajaan daripada Yahudi. Dan Raja Ahaz ini berkolaborasi, akhirnya menyembah daripada dewa-dewa orang-orang asing itu. Dan disinilah Yesaya ingin mengatakan akan ada Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Yesaya ingin menasihati Raja Ahaz untuk tidak takut kepada raja dunia, untuk tidak takut kepada penguasa-penguasa dunia. Ada penguasa agung, Allah yang selalu menjaga, menolong bangsa Israel. Jangan takut, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini menjadi nubuatan kedatangan Mesias, kedatangan Allah menjadi manusia, dan namanya adalah Immanuel. Saudara, Yesus adalah Yahweh datang. Immanuel artinya Allah tidak hanya datang tetapi tinggal di dalam kita, beserta kita. Dalam perjanjian lama, saudara, hadirat Allah hanya di tabernakel, di bait suci, persisnya di ruang Maha Kudus. Hanya ada hadirat ada di sana, dan hanya boleh 1 tahun sekali orang bertemu dengan Tuhan di sana oleh 1 orang, selebihnya diwakili. Tetapi dalam perjanjian baru ketika Yesus datang, ketika kita menerima Dia, Immanuel, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tidak hanya datang tetapi tinggal di dalam kita, permanen, saudara, dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita. Saudara sekalian, Roh Kudus dimeteraikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi, kita tidak seperti Raja Ahaz lagi, takut kepada dunia, takut kepada penguasa-penguasa manusia, takut kepada apapun yang terjadi di dalam bidang ekonomi politik. Kita punya raja di atas segala raja, kita punya pembela dalam kehidupan kita. Apa arti Immanuel bisa membantu kita, saudara? Ketika kita mungkin dalam keadaan ketakutan, Dia memberikan keberanian bagi kita untuk menghadapi masalah kita. Ketika manusia meninggalkan kita, Dia, Immanuel, memberikan keteguhan untuk setiap tantangan, percobaan, masalah kehidupan kita. Saudara, ketika kita merasa lemah, mungkin dalam kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan roh kita, Dia adalah Immanuel. Dia berserta kita, tinggal di dalam kita. Dia akan bersama kita, bergumul bersama kita, memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, ketika kita memerlukan kebangkitan dalam kehidupan kita, dalam iman kita,
Dia Immanuel ada di sana. Dia akan membimbing saudara untuk memasuki, untuk membaca, mengerti kehikmat, anugerah, kebenaran firman Tuhan. Dia beserta saudara seperti mentor, seperti guru yang mengajar saudara sampai saudara bisa dan mengerti. Dia Roh Kudus menginginkan rahasia kerajaan Allah, kebenaran kebesaran kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Kita harus menginginkan itu. Pada waktu kita lemah, justru kita perlu itu. Tuhan akan memberikan, karena Dia adalah Immanuel. Jadi Immanuel bukan hanya Natal saja, saudara. Immanuel adalah nama daripada Allah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara sekalian, apapun permasalahan saudara, bagi saudara yang sudah percaya, dia ada dalam kehidupan saudara. Dia mengerti, dia memahami, dia merasakan apa penderitaan, tantangan, kekhawatiran saudara. Dia beserta saudara. Kadang-kadang yang menjadi masalah, kita tidak sadar bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mencari solusi menurut kepintaran kita. Yes, kita menerima hikmat akan mendatangkan solusi dan jalan keluar, yaitu hikmat Allah. Tetapi kebanyakan kita memakai kepintaran kita, pengalaman kita, kata orang, menurut dia, dan melakukan segala sesuatu ketika Allah ada di tengah-tengah kita. Kita tidak mengajak dia untuk menyelesaikan masalah kita. Ketika dia Immanuel, Allah beserta kita, senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berbicara kepada dia. Kita tidak pernah menantikan dia berbicara kepada kita. Kita tidak pernah menantikan dia memberikan hikmat, wahyu, mimpi, pengertian dalam hidup kita. Sadar hari ini saudara, Natal, Allah menjadi manusia datang. Dan kemudian dia adalah Immanuel, datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Karena dia Yesus ada di dalam kehidupan kita, beserta kita selama-lamanya. Bermegah di dalam dia. Ada Tuhan, ada mentor, ada guru, ada guard, penjaga kita. Dialah Roh Kudus, dia membasuh hidup kita. Amin saudara. Jangan pernah mengatakan Allah meninggalkan aku. Saudara sedang menghina, merendahkan karya Tuhan Yesus, yaitu Allah menjadi manusia. Disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jangan sampai kita tega mengatakan Allah tidak beserta saya. Saudara, Yesus di kayu salib pernah ditinggalkan oleh Bapa karena dosa saudara dan saya. Beberapa saat Allah Bapa memalingkan mukanya dari anaknya yang tunggal itu, supaya ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan. Allah tidak pernah memalingkan mukanya dari kita lagi. Dia Immanuel, Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Natal, Allah datang untuk menyelamatkan. Namanya Yesus, namanya Immanuel, namanya Raja. Saudara, mari kita kembali pada arti Natal sesungguhnya. Bahwa Natal adalah Allah, rencana agungnya untuk menyelamatkan manusia, harus datang menjadi manusia di tengah-tengah ciptaannya sendiri. Suatu kehinaan, suatu hal yang begitu merendahkan. Seorang Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, yang menciptakan seisi alam semesta itu, dia harus menjadi bagian daripada alam semesta itu di bumi, menjadi manusia yang berdosa. Saudara, kalau saudara mengerti value daripada Allah menjadi manusia ini, saudara akan menghargai apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia namanya Yesus, Yahweh, yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa kita. Bahwa dia namanya Immanuel, dia tidak hanya datang tetapi beserta kita, mengerti dan menolong dalam kehidupan
orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, dia adalah raja. Di dalam Matius 2 ayat 2, orang Majus, orang bijak dari jauh, dari timur, mungkin dari daerah Persia, orang pintar datang untuk mencari raja. Dan di dalam ayat ini berkatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, raja, kalau kita mengerti raja, tidak hanya dia berkuasa, tetapi dia memimpin, dia melindungi rakyat di bawah kerajaannya. Ada otoritas khusus raja, kita hormati, kita sembah dia, dan kita bertanya kepada dia, kita berlindung kepada dia, kita tahu masa depan kita di dalam kuasa raja itu. Dan hari ini kita mengerti bahwa Allah itu datang tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi dia ingin menjadi raja atas kehidupan kita. Saudara sekalian, konteks pada cerita ini adalah orang Majus ini sebenarnya semacam raja di daerah mereka, semacam orang yang sangat memiliki otoritas rohani karena mereka orang bijak. Dan ketika mereka sampai di tanah Yehuda, dan kita tahu Raja Herodes pada waktu itu menjadi raja, ketika ditanyakan Raja Yahudi, Raja Herodes menjadi ketakutan, paranoid. Dia merasa tersaingi, ada seorang raja yang baru lahir di dalam kerajaannya, dan dia ingin membunuh. Kita tahu ceritanya, raja ini ketika Yesus di bawah 2 tahun itu ingin dibunuh. Kita tahu bahwa Yesus akhirnya dibawa ke tanah Mesir. Tetapi intinya adalah bahwa banyak raja di dunia ini, banyak penguasa di dunia ini, banyak orang punya otoritas di dunia ini. Tapi saudara, arti Natal membawa kita pada hari ini mengerti bahwa hidup kita di bawah otoritas Sang Raja Allah menjadi manusia itu. Raja ini ditakuti oleh Raja Herodes. Raja ini dihormati, disembah oleh orang-orang Majus. Raja ini, Allah menjadi manusia yang menjadi Immanuel dalam kehidupan saudara, yang sudah mengampuni dosa-dosa saudara. Dia ingin kita menghormati dia, menyembah dia, dan berserah kepada dia. Di dalam perlindungan otoritas dan kuasanya, kita akan hidup di dalam kuasa kerajaan surga. Makanya kita disebut sebagai anak-anak kerajaan surga. Karena ada rajanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan melindungi kita, menaungi kita, dan menyediakan segala yang kita perlukan. Tetapi kita harus setia, taat, dan menyembah Raja kita. Disinilah kesalahan kita. Kadang-kadang kita menyembah dunia, kita menyembah uang, kita menyembah ketenaran, kita menyembah dunia selain daripada menyembah Tuhan kita. Dia adalah Raja dalam kehidupan kita, Immanuel, dan dia adalah Yesus. Yohanes 18 ayat 36 mengatakan, Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus bukan hanya sekedar raja atas dunia, dia raja atas segala sesuatu. Saudara, dan dia berkuasa selama-lamanya. Dan itu adalah bagi kita untuk mengerti bahwa Yesus adalah Raja kita sampai selama-lamanya. Saudara, ketika kita memegang paspor Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk Indonesia. Ya, kita harus taat peraturan Indonesia, kita harus menghormati pemimpin Indonesia. Sama halnya ketika kita sebut anak kerajaan surgawi, kita harus menyembah, memuliakan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara mengerti, orang Majus jauh-jauh datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah hadiah penyembahan bagi seorang raja. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita, untuk kita terus menyembah Dia, untuk terus kita setia dan berserah kepada Dia, Raja yang berkuasa atas hidup kita. Dia tidak hanya menyertai kita Immanuel, tetapi Raja itu berkuasa untuk melindungi kita, untuk menjaga kehidupan kita sampai pada hari Tuhan. Natal, Allah menjadi manusia
Dia adalah Yesus, Dia adalah Immanuel, Dia adalah Raja, dan Dia adalah Mesias. Di ayat keempat, Matius pasal kedua mengatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Saudara, dalam Matius ini saudara sadari bahwa ada nama-nama dikhususkan diberikan kepada manusia Allah ini. Ketika Allah menjadi manusia, ada namanya Yesus, Yahweh yang menyelamatkan, mengampuni segenap dosa kita. Ada Immanuel diberikan namanya, Dia beserta kita, Dia tinggal stay dalam kehidupan kita, dalam kuasa Roh Kudus bagi orang percaya saat ini. Dan juga Dia adalah Raja, menguasai kita sebagai anak kerajaannya. Dan kemudian dikatakan Mesias. Dalam konsep orang Yahudi, Mesias itu memang sudah dijanjikan oleh para nabi bahwa akan lahir dari bangsa Yahudi, Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunaninya adalah yang diurapi. Dia adalah sosok yang diurapi, diberikan kuasa, diberikan segala sumber daya, diberikan segala ada yang di surga diberikan kepada Dia. Diberikan urapan khusus Mesias Kristus itu. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara sekalian, Mesias yang diurapi ini diberikan otoritas untuk memiliki kekuasaan, kedaulatan sebagai Allah. Dia manusia, yaitu Mesias. Allah menjadi manusia, memiliki segala-galanya dalam kehidupannya, walaupun dalam bentuk masih manusia. Kita tahu Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia adalah manusia yang diurapi, Mesias ataupun Kristus. Nah, kalau kita lihat tadi, dia adalah disebut bahwa Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai Bapa yang kekal, Dia memiliki otoritas memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya. Di dalam Yohanes 1:3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara, Allah menjadi manusia, Yesus Allah ini memiliki kuasa untuk menjadikan segala-galanya. Dan segala sesuatu berasal daripada Dia. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber yang mempertahankan kehidupan kita, yang menjaga kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan kehidupan kekal bagi kita selamanya. Karena Dia sudah diurapi, memiliki otoritas dan kuasa memberikan kehidupan bagi setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Di bagian lain Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah Mesias yang diurapi, punya otoritas memberikan hidup, memberikan jalan, memberikan kebenaran buat kita, dan membawa hidup kita sampai ke kekekalan. Dia adalah Kristus. Saudara, itulah jaminan kita dalam kehidupan orang percaya. Tidak hanya kita percaya Natal sekedar Allah datang. Yes, Dia datang, namanya Yesus, untuk menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Yes, Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah Immanuel beserta kita, tinggal di dalam kita, mengerti, memahami kita. Tidak hanya Dia, Yesus Immanuel, tetapi Dia Raja dan ingin menjadi Raja dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Dia ingin menjadi Raja dalam setiap perjalanan kehidupan iman dan keluarga kita. Dan Dia adalah Mesias
yang diurapi, untuk memberikan kehidupan bagi kita, untuk menunjukkan jalan bagi kita. Saudara, dia punya otoritas itu sebagai manusia yang datang dari surga, Allah menjadi manusia. Saudara, di akhir renungan ini, masih di masa Natal ini, mari kita merenungkan arti Natal yang kita dapat tahun ini. Ataukah Natal datang dan pergi berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya? Ataukah tahun ini memiliki arti yang lebih dalam kehidupan kita? Ataukah tahun ini sungguh saudara diubahkan dari pergumulan sepanjang tahun ini? Ataukah Natal tahun ini hanya seperti, the day goes by, the years goes by. Segala sesuatu hanya seperti biasa. Ada perayaan Natal, ada program Natal, ada fellowship Natal, hanya seperti itu. Saudara sekalian, mari saya ingin mengajak kita, Natal memiliki makna yang dalam dan kita harus mengerti kedalaman daripada makna itu. Tidak hanya Allah menjadi manusia, dan kita hanya sampai di palungan saja ketika kita merayakan Natal. Natal adalah awal dari karya agung Tuhan kita sampai di kayu salib. Yesus Allah menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Yesus datang menjadi manusia, punya tujuan untuk menyelamatkan manusia, dan tujuannya akan tercapai ketika dia digantung, disalibkan di Golgota itu. Dan bagi saudara yang percaya, hari-hari ini Natal kita harus melihat semuanya. Jangan kita merayakan Natal hanya dengan ornamen-ornamen, elemen-elemen yang tidak ada artinya, yang fana. Tetapi kita harus mengerti, hidup kita yang sudah diselamatkan, Natal sungguh-sungguh melihat secara keseluruhan karya Allah yang agung itu. Saudara, untuk memiliki pengertian itu, kita harus membuang segala kerumitan perayaan Natal. Kita harus seperti para gembala, memiliki kerendahan hati, kesederhanaan, sehingga berita Natal yang luar biasa itu, yang datang pada para gembala di tempat sunyi yang sangat jauh dari kota itu, datang dalam kehidupan kita, bahwa Allah dengan segala sesuatu yang ada di surga itu, bala tentara surga, datang menyanyi dalam kehidupan saudara, menyanyikan kemuliaan Allah, bahwa Allah menjadi manusia adalah hal yang luar biasa. Kita belajar hari ini, Sang Allah itu, pencipta agung itu, yang maha kuasa itu, ketika menjadi manusia, namanya Yesus, Allah yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan, namanya Immanuel, dia adalah Allah yang tinggal dan beserta kita, namanya adalah Raja, berkuasa atas hidup kita, namanya adalah Mesias, yaitu yang diurapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Natal kali ini kami mengerti sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah pencipta kami. Engkau datang menjadi seperti kami. Ajar kami yang sudah percaya kepada Engkau, Tuhan, mengerti bahwa Engkau adalah Yesus, Allah, Yahweh yang menyelamatkan. Dan sampai hari ini Engkau masih menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Engkau masih mencari orang yang tersesat. Dan Engkau adalah Allah Immanuel, Allah selalu beserta dalam kehidupan kami. Dan kami tidak pernah akan menjadi takut dan gentar. Apapun permasalahan, pergumulan, keadaan hidup kami saat ini, Engkau tetap Allah beserta kami, selalu tinggal di dalam kami. Dan Engkau adalah Raja. Ajar kami untuk senantiasa menyembah Engkau, Tuhan, taat dan patuh kepada Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi anak Raja yang sungguh-sungguh baik dan benar di hadapan-Mu, Tuhan, sungguh-sungguh yang berbakti kepada Engkau, sungguh-sungguh yang beribadah kepada Raja yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami akan menerima pemeliharaan, kasih yang terus mengalir dari seorang Raja, perlindungan, anugerah dari seorang Raja yang sudah menyelamatkan kami, yang tetap mengasihi kami. Dan Engkau adalah Mesias, bahwa hidup kami ada, hidup kami akan bertahan sampai kekekalan, karena Engkau Allah, Mesias yang diurapi, yang memberikan kami hidup
hidup sampai kekekalan. Tuhan, ajar kami mengerti arti Natal, yaitu melalui nama-Mu Tuhan, agar kami mengerti dan kami boleh membawa nama-Mu ini Tuhan dimanapun kami pergi Tuhan, agar keselamatan terjadi, agar arti Natal ini datang dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya, agar Yesus ada dalam kehidupan mereka, ada Immanuel ada dalam kehidupan mereka, agar Raja menguasai hidup mereka dan Mesias memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kami boleh merayakan Natal dan sungguh-sungguh mengerti dengan hati yang merendahkan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami menangkap inti daripada Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita, bahkan memberikan sukacita. Damai Natal itu akan lahir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hai kota Oleh
Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati, dikuatkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah ibadah ini, dalam pujian, dalam firman Tuhan. Ingat saudara, kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Kita harus lebih mengerti lagi akan karya keselamatan itu. Karena masih banyak orang, keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita tidak mau Natal untuk kita sendiri. Kita tidak mau arti Natal untuk kita simpan dalam kehidupan kita sendiri. Natal memori bagi kita, tetapi Natal harus terus diteruskan kepada banyak orang. Saudara sekalian, saya akan berdoa bagi kita semuanya, dan kita ibadah tengah minggu kita ini adalah yang terakhir di tahun 2023, dan kita akan bertemu di tahun 2024 nanti. Dan saya akan berdoa bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita, apapun keperluan saudara di akhir tahun ini, angkat tangan saudara. Tuhan mengerti kerinduan saudara, Tuhan mengerti mungkin ada penyesalan dalam kehidupan saudara, Tuhan mengerti itu semuanya. Bawa itu ke dalam hadirat Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan tidak mau mendengarkan, tetapi Tuhan melihat hati saudara, karena Dia mengerti semuanya. Dia sudah tahu jalan semuanya. Dia hanya ingin kita membawa hati kita kepada Dia sebagai Raja dan Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan, ibadat tengah minggu sudah menjadi berkat bagi teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan. Bagi kami pribadi Tuhan, mungkin tahun ini ada hal-hal yang kami sesalkan, kami tidak benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami, dalam hubungan kami dengan Engkau dan sesama jemaat-Mu di dalam gereja Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Mungkin ada dalam kehidupan kami tidak memakai, tidak memaksimalkan talenta anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sudah menyia-nyiakan waktu, talenta yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mungkin dalam kehidupan kami ada rencana-rencana, impian-impian belum terlaksana. Segala sesuatu yang Engkau berikan menjadi mandang dan tidak produktif. Ampuni kami Tuhan. Kiranya tahun ini Tuhan kami boleh melewati, menerima pengampunan dari surga. Dan kami akan memasuki tahun 2024 di dalam kasih karunia Tuhan yang lebih dalam lagi. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan, panjang sabar-Mu Tuhan. Ingat itu semua Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau Tuhan dipulihkan kembali, dan kami siap memasuki tahun 2024 untuk menerima kebangkitan rohani, kebangunan rohani kami lagi Tuhan. 2023 mungkin kehidupan rohani kami tertidur, bahkan pingsan dan tidak maju Tuhan. Tahun 2024 kami mau sudah tekadkan di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Allah yang menyertai kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Mesias yang memberikan kehidupan kami. Kami ingin bangkit kembali. Tuhan tolong bantu kami, adakan kebangkitan rohani dalam kehidupan kami, kebangunan rohani pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, kelompok kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan pada setiap orang yang sakit pada saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, secara fisik, secara mental dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memasuki tahun 2024 di dalam visi dari Tuhan bagi setiap kami secara pribadi, bagi gereja kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Engkau sudah menyatakan hari ini bahwa Engkau adalah Immanuel. Ingat Tuhan, Engkau adalah Immanuel Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau mengerti. Engkau bersama dengan kami. Engkau membantu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di tahun 2024 kuasa-Mu, berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan melimpah. Yang merindukan anak akan mendapatkan anak, merindukan pasangan akan mendapatkan pasangan, yang merindukan pelayanan akan dibuka pelayanan, yang merindukan usaha-usaha baru, pekerjaan baru akan dibukakan pintu-pintu kesempatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Immanuel, membimbing kami di jalan yang benar, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang benar. Berkati setiap jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka Tuhan, karena Engkau adalah Yesus, karena Engkau adalah Immanuel,
karena Engkau adalah Allah Raja dan Mesias dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima berkat Tuhan. Song-song tahun 2024 dengan harapan bersama Tuhan, dengan segala cita-cita bersama dengan Tuhan, dengan segala rencana di dalam Tuhan, karena Dia ada dalam kehidupan saudara. Jadilah orang percaya yang taat setia dan tetap merendahkan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap berkarya, tetap menjangkau jiwa-jiwa, apapun kapasitas talenta dalam kehidupan saudara. Banyak sekali yang kita harapkan, tetapi sumbernya satu, Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.